perbuatan dari orang-orang yang berbuat keji, berbuat zalim. Akan tetapi wala nusibi mutam, jangan berburuk sangka kepada siapapun. Takwa kita sama orang. Maksudnya kita sama Allah untuk dijaga. Allah jaga saya. Jangan sampai ada orang jangan jauhkan saya Allah dari orang-orang yang berniat buruk kepada saya. Ini ya. Kita minta sama Allah SWT penjagaan. Kita takut kepada Allah SWT dari mereka. Kita serahkan penjagaan kita kepada Allah SWT. Tapi jangan suudzon. Lihat orang lain doang suudzon mulu. Ini kayaknya perempuan yang mau merebut suami saya. Nah, ini dah. Jangan suudzon sama orang, jangan suudzon. Para santri gitu ya, teman-temannya. Kalau ada yang misalnya kurang-kurang baik akhlaknya, kamu takut terpengaruh sama orang tersebut, kamu hindari boleh. Kamu jauhin orang tersebut karena dapat memberi pengaruh yang buruk padamu boleh. Tapi jangan suudzon. Karena bagaimanapun, teman-teman saya sekalian, Allah membolak-balik hati. Gampang banget Allah tuh kalau mau berubah orang, gampang banget. Ya, kita ketika menjauhi orang yang kita kira akan dapat memberi pengaruh buruk adalah karena kelemahan kita. Bukan karena kejahatan dia, akan tapi karena kelemahan kita. Kita khawatir kita dapat terpengaruh dari keburukan orang lain. Gitu ya. Dan yang nomor 11 adalah muhibbu fillah wa nabghadu fillah. Cintai orang karena Allah, benci orang juga karena Allah. Kita ketemu, kumpul-kumpul karena Allah. Kita juga berpisah karena Allah. Orang kita deketin karena dia dekat sama Allah. Orang kita jauhin karena orang tersebut dapat menjauhkan kita dari Allah, atau karena orang tersebut jauh dari Allah SWT. Itu gak apa-apa teman-teman saya sekalian. Kita harus begitu. Mencintai orang karena Allah, membenci orang juga karena Allah. Bukan benci orangnya secara zatnya, akan tetapi benci perbuatannya. Benci perbuatannya. Ini kalau saya dekat sama dia nih, kerjaan ngomongin orang aja. Akhirnya dosa saya jadi banyak. Boleh gak sih kalau saya agak-agak jauh gitu, menjauh dari orang tersebut karena takut terpengaruh? Boleh. Itu namanya al-hub lillah wal bughd lillah. Gitu ya. Kita mendekati orang karena Allah, kita juga menjauhi orang karena Allah. Bukan karena dunia. Kalau karena dunia gini nih, saya sih sebenarnya pengen jauhin dia, cuma dia tuh tajir. Saya kalau deket dia diuntungin. Emang sih saya kalau deket dia tuh diajakin ngomongin orang aja, diajakin gosip aja. Tapi untungin nih, saya kalau pulang dari situ banyak bawa hadiah. Nah ini bahaya. Ini namanya menyayangi seseorang karena dunia, bukan menyayangi seseorang karena Allah. Jadi kita sayang sama orang karena Allah, benci juga karena Allah. Adik-adik sayang sama saya? Kenapa? Karena Allah. Sehingga Lima suka ceritain Allah, suka cerita tentang Allah, bikin saya tambah ngerti bagaimana saya harus berbuat kepada Allah. Disayangi, namanya hubbillah, cinta karena Allah. Saya juga cinta sama adik-adik, sama semua teman-teman yang hadir di sini. Karenamu saya bisa menyampaikan sesuatu tentang Allah. Sebab kalau saya mau ngajar, nggak ada yang datang, kan saya juga nggak bisa ngajar. Masa saya depan cermin terus saya kasih tahu, wahai kalian, kan nggak bisa. Jadi kehadiranmu di majelis ini karenamu saya dapat menyampaikan, menceritakan kepadamu tentang Allah, tentang para kekasih-kekasihnya. Karenanya saya menyayangimu, karenanya saya mencintaimu. I love you. Natazama 'anil masalih wal maqamih asy-syakhsiyah muradun al-khaliq duna ma yantahi la nabdhu al-jannah bi zaman. Bercita-cita tinggi, selalu mengutamakan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan pribadi, sebab tujuan kita adalah yang kekal,
bukan yang akan fana. Kita tidak mau balasan kebaikan kita selain surga. Nah, harapnya dibalasnya balasan surga aja. Jadi kita singkirkan kepentingan pribadi kita jadikan kepentingan maslahatan umum sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Nah, itu ya. Jadi kita lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri agar tidak egois. Gitu kan ya? Jadi yang nomor 12 itu jangan egois dengan menjadikan kepentinganmu di atas kepentingan umum. Ada ucapan salah satu dari ulama terkemuka, teman-teman sekalian, ucapan seorang ulama, beliau mengatakan ini ucapan yang selalu akan saya jadikan sebagai bekal dalam kehidupan saya, sebagai prinsip, sebagai teori yang akan saya praktekkan dalam kehidupan saya. Dan saya ingin juga agar ini menjadi teorimu juga, wahai para santri, teorimu juga, wahai semua muslimah, wahai semua para ustazah, semua ibu-ibunya ini. Ada ucapan seorang soleh, seorang arif billah yang mengatakan kun ma'allah ka'an la nas wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Ini prinsip sekali dalam berhadapan dengan siapapun. Kun ma'allah ka'an la nas, kun ma'an nas ka'an la nafs. Kun ma'allah ka'an la nas, kun ma'an nas ka'an la nafs. Kun ma'allah ka'an la nas. Kata beliau, ketika kamu sedang bersama dengan Allah, ka'an la nas, anggaplah tidak ada orang lain. Gak ada orang. Ketika kamu sedang berhadapan sama Allah, anggap gak ada orang. Kamu lagi baca Al-Quran, anggap gak ada orang. Jadi jangan sampai kamu merdu-merduin suaramu kalau ada orang. Ketika kamu sedang membaca Al-Quran, urusanmu adalah kamu sedang bersama dengan Allah. Maka mau ada orang, mau gak ada orang, baca Al-Quranmu seperti itu. Kamu lagi sholat, ka'an la nas, saudara sekalian. Ketika kamu sedang sholat, jangan kemudian, oh ada si ini nih, sholat saya akan saya bagusin. Oh ini kayaknya siapa tahu dia akan menjadi mertua saya. Siapa tahu di antara ibu-ibu ini ada yang akan jadi mertua saya, kita nggak tahu. Jadi saya mau sholat di depan dia ini kan yang khusyuk lah gitu. Itu namanya kamu bersama dengan Allah, tapi hati kamu bersama dengan manusia. Dia mengatakan, kun ma'allah ka'an la nas. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, anggap gak ada siapapun. Wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Ketika kamu sedang bersama dengan orang lain, anggaplah dirimu tidak ada. Anggap dirimu gak ada. Kalau kamu bisa praktekin ini, kamu akan menjadi seorang hamba tercinta di hadapan Allah. Kamu akan menjadi seorang manusia tercinta di antara sesama manusia. Kamu mau dicinta? Ini resepnya. Seorang istri yang ketika menghadapi suaminya, dia merasa dirinya gak ada. Yang ada adalah kepentingan suaminya, yang ada adalah hajat suaminya, yang ada adalah urusan suaminya. Dia pasti akan menjadi seorang istri yang tercinta di hadapan suaminya. Suaminya lagi ngomong dia liatin, suaminya nyuruh dia kerjain, suaminya marah-marah, dia dengerin, dia senyumin. Gak ada dirinya, gak ada dirinya. Saat bersama dengan suaminya, dia tidak memiliki dirinya sendiri. Yang ada adalah suaminya. Kira-kira disayang nggak nih sama suami model begini? Oh. Seorang anak yang ketika berhadapan sama orang tuanya nggak punya diri, yang ada adalah orang tuanya, ngadepin ibunya lebih Umi, ya Umi baik. Oh, Umi maunya gimana? Oh baik nih, ya enggak. Kamu sendiri gimana? Nggak apa-apa, Umi nggak masalah. Umi mau minta kamu antar
ada? Kalau kamu bisa jadi anak yang seperti itu ketika bersama dengan ibumu, kamu pasti akan menjadi seorang anak paling tercinta di hadapan orang tua. Ketika kamu menjadi seorang ustazah berhadapan dengan orang-orang, keadaan nafas kamu gak peduli sama dirimu. Yang kamu pikirin adalah orang yang mendengarkanmu. Yang kamu pikirin adalah orang yang sedang kamu mengajar kepada mereka. Teman-teman sekalian, kamu akan menjadi seorang ustazah yang tercinta. Dia gak mikir dia lagi capek, dia lagi ngantuk. Dia gak mikir dia lagi sakit, dia lagi apa. Bodoh amat sama urusan diri saya. Sekarang saya sedang mengajar, maka kepentingan saya adalah kepentingan mereka. Apa yang mereka ingin untuk mereka mendengarkan dari saya akan menyampaikannya tanpa peduli dengan rasa yang sedang saya rasakan pada saat ini. Nah, orang yang kayak beginian nih modelnya, berhadapan dengan siapapun dia hilangkan dirinya dan menjadikan yang dihadapannya adalah kepentingan dia pada saat itu. Dia akan menjadi seindah-indah hamba bagi Allah SWT dan seindah-indah manusia yang ada di atas muka bumi. Dan kayak begitu perlakuan Nabi Muhammad kepada siapapun. Nabi memperlakukan istrinya, menjadikan istrinya merasa sebagai seorang perempuan paling tercinta. Nabi kepada putrinya, dengar ucapan Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah separuh aku. Oh, itu aku separuh aku terinspirasi dari ucapan Nabi. Bid'atun minni, kata Nabi Muhammad SAW. Separuh aku, kamu adalah bagian dariku. Nabi bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar kasyirakin nal, ghairu anni sabaqtuhu binubuwah. Saya sama Abu Bakar kayak sepasang sendal. Kita akan selalu beriringan. Hanya saja saya mendahului Abu Bakar sebab saya seorang nabi dan dia bukan. Kayak apa GR-nya seorang sahabat yang Nabi Muhammad mengatakan saya sama dia itu kayak sepasang sendal. Kami tak pernah terpisahkan. Masya Allah, Masya Allah. Itu Nabi Muhammad menghargai siapapun, memuliakan siapapun. Beliau menjadikan ketika bersama dengan orang lain gak punya kedirian, gak punya tapi kan saya capek, tapi kan saya sakit, tapi kan saya begini, gak ada. Nabi akan ikutin apa yang orang lain mau dari diri beliau. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk berakhlak seperti ini. Kun ma'allah ka'anla nas, kun ma'an nas ka'anla nafas. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Poin ke 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nad'ul ibad. Ini yang 13 ini alif yang sudah waw kelebihan. Untuk cetakan yang lama, cetakan yang baru alifnya enggak kelebihan. Yang kelebihan yang nad'u ada alifnya, habis itu ada alifnya lagi, al-ibadnya. Itu yang habisnya waw alifnya kelebihan, jadi dicoret begini. Nad'ul ibad ilallah bisidq wal ikhlas. Adab kita kepada manusia yang berikutnya, selain yang sebelumnya itu jangan egois. Jangan sampai kamu mengalahkan kepentingan orang banyak untuk mengikuti kepentinganmu pribadi. Dan anggap siapapun yang bersamamu adalah orang yang penting untuk kamu muliakan, untuk kamu hargai. Yang nomor 13, nad'ul ibad ilallah bisidq wal ikhlas. Berdakwah, mengajak hamba-hamba Allah. Kita ajak hamba-hamba Allah, kita ajak kemana? Ilallah, menuju Allah. Bisidq, dengan sungguh-sungguh, wal ikhlas, dan dengan keikhlasan. Jangan ngarepin apa-apa, tapi ajakin ke Allah. Yang ngajak ke Allah itu enggak hanya ustaz, enggak hanya ustaz, enggak hanya kiai, enggak hanya bunyai, enggak hanya dai, enggak hanya daiyah, tapi semua dari kita sebagai umat Islam wajib untuk mengajak kepada kebaikan. Adik-adik, ini adalah pilihan. Jadi gini, kamu mau ngajak orang kepada kebaikan,
Gitu. Karena ya jangan jadi pilihan. Pokoknya ini adalah apa yang harus kita kerjakan. Jangan mau ngajak orang kepada keburukan, dan jangan mau diajak kepada keburukan. Caranya dengan ajak orang kepada kebaikan. Bismillah wal ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan, berrifik walin, dan dengan berrifik dengan penuh kelembutan, walin warifik dengan penuh kasih sayang, walin dan kelembutan, buat targhib. Targhib itu lawannya tarhib. Targhib itu diseneng-senengin, tarhib ditakut-takutin. Nah ini yang mesti kita lakukan kalau ngajak orang kepada kebaikan adalah dengan diseneng-senengin. Ini jalan para hamba-hamba tercinta di sisi Allah, jalan para ulama-ulama kita. Kalau ngajak orang kepada kebaikan diseneng-senengin. Yuk, surga tuh enak. Ayo, orang kalau dekat sama Allah tuh enak. Yuk, kalau kita dekat sama Nabi Muhammad tuh senang. Begini, begitu segala macam, sampai orang tertarik untuk ikut kepada jalannya Allah. Jangan sebaliknya, ditakut-takutin. Sholat, kalau nggak sholat neraka. Kamu tuh suami macam apa? Sholat bang. Nah itu namanya ngajak orang, tapi tidak dengan cara yang benar. Karena nggak ada rifik, nggak ada link gitu ya. Buat targhib, targhib dibuat senang pada agama. Wal qaul wal amal. Wal qaul wal amal. Ngajak orang kepada kebaikan dengan ucapan kita, wal amal, dan dengan perbuatan kita. Bukan dengan perbuatan itu artinya kita di depan-depan orang kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak gitu. Akan tetapi dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita yang membuat orang jadi tertarik untuk mendekat kepada Allah, karena melihat kita sebagai orang yang dekat kepada Allah SWT, hidupnya menyenangkan. Ini penting nih. Jangan suka ngajakin anak kepada kebaikan dengan jalan ngomel-ngomel. Anak akhirnya melihat jalan menuju Allah itu gak seneng, Bu. Nanti dia kalau nginget-nginget kebaikan itu selalu aja karena omelan-omelanmu. Yang diingat, ya kalau mau sholat yang diingat omelanmu. Dia kalau mau ngapa-ngapain yang diingat omelanmu. Gitu jangan. Tapi ajak kepada kebaikan-kebaikan dengan cara yang lemah lembut. Nabdul bidzalika yurju. Kita usahakan semampu kita. Wala naqu fursatan li da'watihi bila maulahu illa tamannaha. Kita tidak meninggalkan kesempatan apapun untuk berdakwah kecuali kita pakai kesempatan itu. Ada kesempatan buat dakwah, buat ngajakin orang, kita pakai. Lagi duduk nungguin kereta, nungguin bis, ada orang di samping kita ajak ngomong, kita ajakin kepada kebaikan. Misalnya datang waktu sholat, sudah sholat enggak? Iya, belum, nanti. Enak ya kita ya kalau sholat ya. Udah rasanya, alhamdulillah saya kalau lagi nggak sholat sumpah rasanya. Kalau lagi ini lagi nggak boleh sholat, alhamdulillah Allah maha baik ya. Kita dibolehin sholat dan Allah, masya Allah. Kata-kata kecil-kecil seperti itu kita lihat ada kesempatan untuk berdakwah, pakai buat berdakwah. Bukan dengan ngomel. Kenapa kok kelihatan kayak sumpah? Orang gak kenal, kita tanya, kenapa sumpah? Iya, suami saya itu lagi kecantol sama pelakor. Terus kita bilang, memang mbak, laki-laki zaman sekarang kayak gitu. Disalahin nih suaminya, habis itu ceweknya juga yang jadi istri emang harus nggak benar. Iya kan maksudnya? Ini kan istrinya nih. Sekarang nih marah-marahin istrinya. Makanya mbak, kalau jadi istri terus yang bener mbak. Biar suami itu gak cantol kemana-mana. Urusin yang benar, atau sudah hari kayak gitu. Gak gitu caranya ya, berdakwah ya. Ajakin orang dengan kaum, dengan amal, dengan ucapan maupun perbuatan, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Dengan cara yang benar.
Sayyidina Abu Hurairah ketika melihat pemuda-pemuda kerjain perkara-perkara nggak benar, bukan perkara nggak benar, perkara nggak penting di jalanan, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kalian nggak tahu ada warisan Nabi Muhammad dibagiin di masjid? Oh iya, ada jalan semua, dikirain warisan apa? Begitu masuk dalam masjid nggak ada kok, nggak ada yang dibagi-bagi warisan. Adanya majelis ilmu. Kata Abu Hurairah, warisannya Nabi Muhammad kan ilmu. Tapi kan akhirnya karena orang mau nggak mau kan, akhirnya masuk juga dengerin ilmu. La turidu minhum jazaa'a wala syukura. Kita berdakwah jangan ngarepin balasan, jangan ngarepin amplop bagi para dai-daiyan, ustaz-ustazah. Jangan ngarep perkara yang seperti ini. Dikasih, nggak dikasih, sebenarnya pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah. Dikasih terima, nggak dikasih nggak apa-apa, nggak jadi soal. Lagian teman-teman suriku sekalian, ada ustadz ngajar, kita kasih amplop, emang uangnya itu bisa bayar ilmu? Nggak bisa, betul nggak? Ini yang hari ini saya bahas kitab ini yang insya Allah mudah-mudahan hatam. Bisa bayar berapa atas ilmu yang sudah didapat? Bisa bayar? Bisa bayar? Saya kalau ingat-ingat guru saya, ya Allah, andai saya bayar dengan seluruh harta yang saya punya, gak bisa balas kebaikan mereka. Ngenalin kita sama Allah, ngenalin kita sama jalan menuju surga, ngenalin kita sama Nabi Muhammad. Teman-teman saudara sekalian, mau sanggup berapa kita bayar mereka? Gak bisa dibayar meskipun dengan seluruh harta yang kita punya. Tapi kalau ada guru saya datang, kalau ada ulama datang, ada orang yang memberikan, ada habaib datang, misalnya itu, kita pengen ngasih yang sebisa yang kita kasih, bukan suku, bukan mau bayar ilmu yang dia kasih, apalagi bayar doa yang sudah dia doakan kepada kita, nggak bisa kita lakukan. Kalau kemudian ngasih, cuma karena tanda cinta, cuma karena ya udah dia gitu, asal-asal kayak gitu, nyenengin diri sendiri, gitu ya, nyenengin diri sendiri aja. Kita kasih biar kita lebih dapat berkahnya, kan begitu kan? Jadi gak ada urusan bayar ilmu, apalagi santri nyantri di pondok pesantren. Berapa kamu sanggup bayar? Seberapa pun kamu bayar, tidak pernah bisa membalas kebaikan guru-guru. Jadi gak bisa balas jasanya para guru-guru kita, ya yang termampu yang kita bisa beri kepada mereka, kita berikan kepada mereka. Nah, bagi yang berada dalam posisi memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, jangan mengharap balasan. Karena balasannya inna ajrona illa ala alladhi fatarana. Yang kita harapkan balasannya adalah balasan dari yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu. Dan harap balasannya dari Allah aja. Kalau ada yang ngasih, pada hakikatnya yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat panjangan tangan orang tersebut, kan begitu? Kalau nggak kasih, ya berarti memang Allah masih belum bergerak. Insya Allah dikasih dari jalan yang lain, gitu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, qul, bilang wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan terang, beriman kepada Allah, berihsan kepada Allah, berbuat baik kepada setiap hamba-hambanya Allah. Hadhihi sabili, inilah jalanku.
yang perlunya diceritain, yang perlunya dibantuin, yang perlunya ditegesin, yang perlunya semua ala basirah dengan kebijaksanaan. Aku kata Nabi Muhammad, wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Makanya para kiai, para ustadz, para dai, mereka adalah para penerus, para pengikut baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengemban tugas suci untuk berdakwah, mengajak hamba-hambanya Allah kepada Allah. Katanya Abu bin Hafid, kalau kamu dakwah, ngarepinnya itu dibayar, ngarepinnya itu pengen biar kamu jadi orang yang terkenal, diundang sana, diundang sini, apalagi pakai tarif, bertarif-tarif seperti itu. Kata Abu bin Hafid, kamu sebenarnya lagi ngajak orang ke Allah, atau lagi ngajak orang kepada dirimu sendiri? Masya Allah. Dan kita ikutin para ulama-ulama kita yang memang la yas'aluna ajra, mereka tidak meminta. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan, ya, yang ikhlas lillahi ta'ala. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha Allah dan aku tidaklah termasuk di antara mereka yang musyrik. Poin berikutnya yang nomor 14, natasaddaqu al-yawm bima, nomor 21, halaman 21 bukan 14 ya. Natasaddaqu al-yawm bima la yasabu in qalalla. Belajarlah, berusahalah untuk bersedekah. Kewajibanmu atau hak adabmu kepada orang, usahakan tiap hari sedekah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dan di negeri kita ini mau sedekah gampang banget. Keluar rumah di pertigaan, di perempatan ada pengemis, gampang banget. Alhamdulillah. Bapak Maria bisa pernah bilang ke saya, enak ya Lima tinggal di negeri kamu, mesti kamu syukuri. Saya bilang, kenapa Bapak? Banyak pengemis. Kenapa saya harus bersyukur karena negeri saya banyak pengemis? Kata Bapak, jadi gampang kalau mau sedekah. Nah, kalau saya ini mau sedekah susah, mesti jalan berkilo-kilometer mau sedekah saya. Dia tinggal di dekat Masjid Kuba, Madinah. Jadi kalau mau sedekah mesti keluar dulu, mesti jalan dulu. Kamu dalam rumah ini bisa datang pengemis. Alhamdulillah, semua benar tinggal di negeri kamu. Insyaallah. Ya, usahakan sedekah walaupun sedikit. Habib pernah bilang, daripada kamu sedekah 300.000 sebulan sekali, jauh lebih baik kamu bersedekah 10.000 setiap hari selama sebulan. Kan duitnya sama, ya? Kita sedekah 300.000 sekali sebulan. Kalau dibagi 30 hari berapa jatuhnya? 10.000. Lebih baik kamu bersedekah tiap hari 10.000 daripada kamu bersedekah sekali sedekah 300.000 tapi sebulan sekali. Kenapa gitu? Kamu gak pernah tahu kapan hari di mana sedekah tersebut berbarengan dengan kasih sayang Allah yang turun kepadamu. Jadi mendingan tiap hari. Kemudian yang berikutnya nomor 15, natanaqash wa natabahath wa natruk mujadalah man la yakun qasduhu al-ihtida' ila sabilil haqq bal nusallit alaihi hawa fala yuridu illa an yattasil li ra'yihi maqam. Selalu saling belajar, berdiskusi, mencari solusi. Para ustazah, jangan pernah merasa saya udah pinter, nggak perlu membahas, nggak perlu belajar. Jangan. Orang paling bodoh adalah orang yang merasa dirinya yang bikin dia nggak perlu belajar lagi. Saya ketemu Habib Zain Smith, kerjanya baca kitab belajar. Saya ketemu Habib bin Hafid, kerjanya belajar baca kitab, membahas ilmu kepada santri-santri, kepada para ustadz. Bagus. Jadi saudara sekalian, jangan pernah berhenti, terus belajar, saling bahas ilmu, saling diskusi. Kalau ada masalah yang kamu nggak paham, diskusikan sama teman.
Diskusikan, belajar dari setiap orang. Bahas, jangan pernah merasa diri sudah begitu pandai sehingga merasa tidak perlu mendengarkan dari siapapun. Natanaqash, kalau perlu untuk saling berdiskusi, natabahas, saling membahas, tapi natruk mujadalah, tinggalkan perdebatan. Apa sih perdebatan itu? Apa bedanya sama pembahasan? Kan orang lagi bahas masail itu kan juga ada debat. Apa bedanya perdebatan dengan bahas masail misalnya itu? Apa bedanya? Kalau sudah tujuannya mencari kemenangan, bukan kebenaran, itu namanya jidal. Kalau sudah kepengen kebenaran itu dari dirinya dan berusaha untuk pokoknya yang benar saya, gitu ya, berusaha untuk yang benar saya, kamu semuanya salah, itu berarti sudah masuknya pada jidal. Apa jidalan ini teman-teman sekalian? Tinggalin. Makanya saya berapa kali diminta, Ustazah saya masukin grup ya. Grup apa? Ini Ustazah sering banget kita berdebat di sini Ustazah. Banyak di grup ini orang-orang yang alirannya lain. Jadi nanti kita bisa serang dia Ustazah pakai argumen-argumen kita. Ustazah kami masukin di grup ya. Mohon maaf, saya tidak tertarik. Ada orang telepon saya, Ustazah begini. Jawabannya gimana Ustazah? Saya bilang, kenapa memang jawab sekarang Ustazah? Saya lagi debat Ustazah. Oh mohon maaf, mau debat aja. Kami tidak diajari ilmu untuk berdebat. Kami diajari ilmu, kita diajari ilmu oleh para ulama-ulama kita untuk menjalankan kehidupan dengan cara yang terbaik, untuk mengamalkan ilmu dengan cara yang terbaik, bukan untuk perdebatan. Kita nggak diajarin ilmu debat, teman-teman sekalian. Betul nggak? Di sini ada santri-santri ada ilmu debat diajarin? Nggak ada. Ya, ilmu yang diajarin ilmu cara sholat, ilmu cara doa, ilmu cara memahami bahasa Arab sehingga dengannya kamu bisa paham hadisnya Nabi, ilmu tafsir Quran, ilmu hadisnya Nabi Muhammad, kan gitu yang diajarin, bukan ilmu debat. Kita nggak perlu sama ilmu gitu. Apalagi sudah Nabi Muhammad bilang, "Mantaraka mira'a wa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabbil jannah." Siapa yang meninggalkan perdebatan karena dia memang nggak tahu, dia memang nggak ngerti, saya nggak mau debat karena memang juga nggak ngerti, gitu ya. Allah akan bangunkan buat dia sebuah rumah di surga yang pinggir. Tapi kan biar kata pinggir juga surga, apa-apa, ya emperan lah gitu. Siapa yang meninggalkan perdebatan wahwa muhik, sedangkan dia benar, dia tahu jawabannya, dia benar, tapi dia tinggalkan perdebatan karena Allah, teman-teman sekalian, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah fi wasatil jannah, di tengah surga. Sahabat tanya, surga yang atas buat siapa Rasulullah? Liman hasuna akhlaqu, buat orang yang akhlaknya baik. Buat orang yang akhlaknya baik, yang sampai sama sekali nggak kepikir buat berdebat. Udah nggak usah pakai debat-debatan, teman-teman saya sekalian. Atruk yang jidal. Yang jidal tersebut itu manla itu untuk tidak ila sabilillah. Yang tujuannya bukan untuk mencari petunjuk, akan tetapi bal tasallat alaihi hawa. Dia dikuasai sama hawa nafsunya sehingga pada yuridu ila an yantasir ra'yih. Dia kepengennya pendapatnya yang menang, pendapatnya yang benar, sampai gebrak-gebrak meja, ya kan? Debatnya sampai yang main tunjuk-tunjuk muka. Itu kalau udah kayak begitu tuh, udah nggak usah ladenin, biarin aja. Dia dikuasain sama setannya, kamu cari selamat aja. Makan, ya. Jadi dia pokoknya gimana caranya, segala macam cara dia akan kerjakan sampai dengan pendapatnya dia yang menang. Jangan bahasa sekalian. Buat para ibu juga tinggalin perdebatan dengan suamimu, Bu. Gak penting Bu mau ganti tembok warna hijau atau abu-abu. Kalau itu sampai bikin kamu harus berdebat dengan suamimu,
yang sampai kamu pengen pokoknya pendapat kamu yang dimenangkan. Nah itu jangan. Buat anak-anak juga gak usah debat bapak ibumu. Nah gak usah banyak debat. Udah ikutin aja. Ada hamba-hamba Allah SWT yang bahkan gak pernah suka bilang enggak. Ketika Farazdak memuji Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan salah satu pujiannya, maqala la qattu illa inda tasyahudi laula tasyahudu kanat lahu na'am. Maqala la qattu illa tasyahudi laula tasyahudu kanat lahu na'am. Orang ini gak pernah bilang enggak kecuali di tasyahudnya. Andai tidak dalam tasyahud, maka laknya pun akan menjadi na'am juga. Ada hamba-hamba Allah begitu tenang hatinya, begitu tenang akalnya, sehingga gak pernah bilang enggak. Ada orang ngajak debat begini begitu segala macam, gak diikutin karena orang kalau berdebat pasti banyak laknya. Betul apa enggak? Orang debat pasti banyak, enggak bisa begitu, tidak bisa begitu, pasti banyak tidak itu. Nah ini tinggal itu. Yang berikutnya ini bukan poin 16, tapi kelanjutan dari poin 15 tadi. Poin dalam urusan dakwah, membahas boleh, menjawab pertanyaan boleh, mencari solusi boleh, tapi nggak boleh debat. Dia bilang, "Wana sama wahid min al-arba'ah." Orang di hadapan kita nih, kita ketika berhadapan dengan banyak orang, terutama para dai, terutama para bunyai, terutama para ustaz, para ustazah, kita di hadapan orang nih di hadapan kita terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, syakhsun amin muqinan, orang yang beriman dan imannya mantap. Wasadaqa mutmainnah, dia membenarkan, dia iman sidik, sungguh-sungguh, mutmainnah artinya tenang. Wahab ya'mal jadan fi tariqi imanih, dia kerjain dengan sungguh-sungguh jalan menuju keimanannya. Wa tahqiq mabadi'i, dan dia juga sungguh-sungguh ya mentahqiqkan mabda'ahu, pondasinya keimanan tadi. Badilan ghayatal juhdi, dia sungguh-sungguh maksimal di dalam jalan keimanan ini. Wa aqsal mustata', setinggi yang dia mampu, aqsal mustata'. Fa huwa minna wa nahnu minhu. Kalau kita lihat ada orang dia beriman, dia sungguh-sungguh jalanin keimanannya, pengen belajar, pengen ngerti banyak hal, orang kayak begini, kawan dalam kebaikan, nahnu minhum wa hum minna. Kita bagian dari dia bagian dari kita. Nu'abiduhu wa nata'aydina fi yadin sa'irin ala manhajir ra'in al-awwal. Maka kita pun saling bantu-membantu dan kita meletakkan tangan kita fi yadihi, di tangannya dia, sa'irina ala manhajir ra'in, kita berjalan beriringan dengan orang ini. Walam yusli akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Kita berjalan seiring alaman haji ra'il awal, sesuai dengan jalannya para pendahulu kita. Walam yusli akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak bisa benar umat ini kecuali dengan mengikuti jalan generasi pendahulunya. Maksudnya ini kita nih, dakwah ini gak akan bisa jalan kecuali dengan kumpulnya banyak kalangan, kecuali dengan kumpulnya aneka macam orang, gitu ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, ada yang punya harta wira swasta, ada yang jadi segala macam orang. Kalau orang-orang ini semuanya beriman kepada Allah SWT dan pengen banget mengikuti jalan yang benar, itu adalah kawan kita. Mari bergandengan tangan dengan mereka, kita bangun negeri ini sehingga menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dengan umat yang insya Allah bakalan ada di belakang Nabi Muhammad di hari akhir. Gitu, ya. Jangan misalnya ustadz satu dengan ustadz yang lain nyari
Jangan sampai antara umarok sama ulamanya bentrok satu sama lain. Itu akhirnya nggak bisa banyak kekuatan yang bisa dilakukan oleh sebuah masyarakat. Makanya memang alhamdulillah nih kayak situ Bondo ini kan para pejabatnya adalah santri-santri yang juga belajar dari para ulama. Kita doakan mudah-mudahan terus dijaga sama Allah SWT insyaallah. Sehingga memungkinkan untuk mengadakan kajian-kajian. Kan gitu ya? Memungkinkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu bayangin deh, ibu-ibu nih yang suka misalnya kayak nggak penting nih pemerintahan ini apa segala macam. Bayangin, kalau misalnya kamu punya pemerintah yang senangnya itu manggil konser-konser dan duta bareng pakai acara minum-minum dan lain sebagainya misalnya, betapa sangat sumpahnya Bu kehidupanmu bermasyarakat. Betul apa enggak? Mau tidur malam-malam, wah tahu-tahu suara musik yang sangat keras. Kita mau protes gimana? Yang ngadain siapa? Yang ngadain bupatinya. Nggak bisa apa-apa juga. Betul enggak? Maka alhamdulillah saling bergandengan tangan, jalan bareng-bareng sebagaimana dulu para ulama dengan para pejabat, dengan para pengusaha, dengan para aparat dan juga para dokter, para ini apa semuanya bergandengan tangan untuk memakmurkan umat Islam dan memajukan keadaan umat Islam sehingga kita umat Islam menjadi orang-orang yang dapat menjalankan syariat agama Islam dengan cara yang terbaik, insyaallah. Kemudian yang B, orang kedua. Jadi kelompok manusia ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang memang beriman, senang sama kebaikan, senang sama ulama, senang sama ibadah. Yang kayak begini kawan-kawan kita berjalan bersama-sama menuju Allah SWT. Kelompok kedua, syahsun arafal haq wa amana bih ila annahu imanun naim fatih. Yang kedua adalah orang yang tahu kebenaran, dia mengimani kebenaran tersebut, tapi imannya lagi tidur, imannya lemes, imannya ngantuk, imannya tidak berdaya. Yadul alaihi amal bimuqtadah. Jadi berat baginya beramal soleh. Wajib fisabili mabda'il haq alladhi amana bihi wa qada mubayyinin law innahu laysa iman bitamanni walakin ma waqa fi qalbihi wa sadaqahu al-amal. Berat baginya beramal soleh untuk berkorban di jalan Allah. Ini sesuai kayak yang disampaikan sama baginda Nabi Muhammad SAW. Iman itu bukan angan-angan, melainkan sesuatu yang menetap di dalam hati dan ditunjukkan iman tersebut dengan amal kebaikan, amal saleh. Fa'in afaqa min ghaflatih. Orang yang kayak beginian gimana nih? Fahada nad'uhu ila amal. Kalau orang kayak begini kita mesti ajakin buat berbuat kebaikan. Ayo ngaji, ayo hadir, ayo sholat, ayo begini, kita ajakin teman-teman kita lihatin sebenarnya sih beriman, sebenarnya kepengen berbuat baik, sebenarnya cinta sama ulama, tapi malas, udah terlanjur kadung sibuk sama dunia, udah kebanyakan ngurusin anak, udah kebanyakan ngurusin urusan duniawi yang akhirnya bikin dia jadi istilahnya beriman tapi imannya bobo, imannya tidur. Kayak beginian kita kita ajak kepada amal, kita tuntun untuk bergerak menuju kebaikan yang dia imani selama ini. Kita terangkan kepada mereka iman itu bukan dengan angan-angan, akan tetapi iman itu sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan, ditunjukkan dengan amal soleh. Fa'in afaq min ghaflatin sabati fadzalik ma nuridu lah. Kalau dia terus jadi sadar, akhirnya terus dia bilang, oh iya ya benar juga ya, iya dah ayo deh. Nah kalau kayak begini ya ini yang memang kita inginkan. Wa illa kalau nggak juga kita ajakin nggak mau juga, bahwa akhuna ala kulli hal, bagaimanapun dia tetaplah saudara kita dalam keimanan. Nasallallahu lana wa lahul hidayah. Kita akan terus minta
ini kok katanya beriman, tapi diajakin ngaji nggak mau, tapi diajakin majelis nggak mau, tapi diajakin sholawatan nggak mau. Tapi sih sebenarnya beriman, ini imannya lagi pada tidur nih. Kita ajakin nggak mau juga. Ya benar. Selain daripada ngajakin, kita doain aja, ya Allah, ya Allah, ya. Doanya ini, ya Allah, saya tuh kalau lagi baca sholawat senang banget. Ya Allah, saya pengen juga saudara-saudara saya ngerasain senangnya. Ya Allah, kasih sama bulan, apa yang Engkau kasih juga kepada saya dari kesenangan-kesenangan duduk di majelis-majelis ilmu. Gitu doanya. Jangan, ya Allah kasih hidayah sama dia, ya Allah, nambah sama ya Allah. Yang C, A, B, C, orang ketiganya Syahsul mutasyakik. Jadi yang pertama beriman, iman yang kuat, tangguh, imannya terjaga, benar-benar siap mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang kedua beriman tapi imannya tidur. Nah yang ketiga, yang orang di antara kita nih, sekeliling kita nih, ada juga Syahsul mutasyakik, daya tadi sabila, orang yang ragu-ragu kepada Allah, orang yang bagaimanapun kan kita juga harus ikhtiar. Bagaimanapun kan kita juga memang harusnya kan begini, tapi kan jadi setiap kali diomongin selalu aja ada tapi kan. Yang kayak begini nih, mutasyakik, orang yang ragu-ragu. Itu yang ngomong siapa? Syekh itu, atau kiai itu, atau habib itu. Kamu tahu nggak kasusnya si Ustadz yang waktu itu? Ulama itu banyak yang pada nggak benar juga. Kamu jangan percaya aja sama ulama. Nih kelompok C, mutasyakik, orang yang ragu-ragu. Daya tadi sabila, dia nggak tahu jalan yang harus ditempuh. Al-mukadzib, atau orang yang mendustakan. Jangan percaya sama habib, jangan percaya sama ustaz, jangan percaya sama kiai. Kamu itu nanti akhirnya dimanfaatin tuh sama kiai. Oh, ini jangan percaya sudah 5. Wah, ini nih. Mukadzib ghara annahu laysa bimaharim wa la mu'awwid thariqat da'wah. Tapi dia tidak memerangi dan tidak menghalangi orang dalam berdakwah. Dia sendiri aja, dia nggak percaya, dia nggak demen, tapi dia tidak menghalangi orang mau ibadah. Dia nggak bikin susah jalannya ibadah, jalannya dakwah, gitu ya. Nah kayak begini gimana nih ngadepinnya? Fahada bainana wa bainal da'wah ila Allah bil hikmah. Kita ajak dia tetap kepada Allah dengan cara yang bijaksana. Wal mujadalah billati hi ahsan. Kalau perlu untuk kita berdebat tapi dengan cara yang baik. Berdebatnya memang kita punya ilmunya, ayo deh, gitu ya. Dia bilang nggak perlu acara berziarah kepada para wali-wali. Wali-wali itu udah meninggal dunia, tapi dia nggak menghalalkan orang buat ziarah. Nah yang kayak begini ya, kalau perlu kamu berdebat, tapi bila biasa dengan cara yang baik, dikasih tahu. Jadi menurut kamu orang kalau sudah meninggal dunia itu meninggal dunia, mati, tidak ada yang bisa apa-apa. Iya, tapi bagaimana dengan firman Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Janganlah kalian sangka orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, bal ahya. Mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Kalau diberi rezekinya banyak kan bisa bagi-bagi. Dan ini ya. Jadi kita mujadalah, tapi mujadalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang baik yang masuk di akal ini. Nasir binuril haq wara al-khiraf fi afkari. Kita berjalan dengan jalan yang benar, gitu ya. Kita lakukan ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan tadi ini kita lakukan semuanya ini dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluruskan bengkoknya pemikiran-pemikiran dia. Wa tuqallibuha wa taqallubiha fi dhulal, dan taqallubnya dia, bergeraknya dia di dalam kegelapan. Artinya kita berusaha untuk berjalan kepada jalan yang benar.
Kita debat dia dengan cahaya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa lurus cara pikirnya dia dan dia tidak lagi berada dalam kegelapan. Asallahu an yunawwir aqlah, siapa tahu Allah kemudian memberikan sinar kepada akalnya, wa yushrif fi qalbihi tiyarul huda, siapa tahu akan terbitlah sinar hidayah di dalam hatinya. Kalau orang kayak gitu. Nah sekarang kelompok yang B, syahsun lam yaktafi bil kufur wa takdzib bal dhalla mu'adiyan yuhawil isqata rayat ad-din wal huda wal haqq wa tahayyana al-furas bin-nail fa hadha laysa yasluhu illa haddus sinan. Ada kelompok yang kayak ini, seseorang yang bukan hanya kafir, bukan hanya mendustakan, bukan hanya nggak percaya sama ulama, bukan hanya nggak percaya sama para habaib, bukan hanya nggak percaya sama hadis Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia memerangi, mencegah orang dari jalan petunjuk. Kamu mau hadir majelis siapa? Mau hadir majelis itu? Jangan, itu kamu nanti akan diajak kepada perkara bid'ah. Berusaha untuk menghalangkan jalan dakwah. Sebisa mungkin dia akan ngajak orang kepada jalan-jalan kemaksiatan. Sebisa mungkin berusaha untuk mengajak orang kepada jalan-jalan dosa. Kalau kayak begini ya, ngadepinnya dan nggak ada kecuali haddus sinan. Apa itu haddus sinan? Peperangan, kita tajamin pedang. Maksudnya kalau kayak begitu, ya kamu nggak usah hadepin, gitu ya. Udah deh. Minal Islam wa ahlah hatta yafila amrillah, yaitu kita tajamin pedang tadi ini sehingga dia kembali ke jalan Allah, atau nah kalau di negeri kita kan nggak bisa. Ayo kalau gitu kita menang-menangan, mari kita demo, mari kita, kan nggak mungkin juga. Itu bisa menimbulkan adanya kerusuhan, adanya perkara yang tidak menyenangkan. Kalau kita nggak bisa, gimana caranya? Biarkan antara dia sama Allah. Biarkan sajalah Allah yang akan memutuskan baginya apa yang telah Allah tetapkan. Tenang aja, orang kalau sampai benci-benci sama ulama, Allah pasti bakalan kasih yang gak enak sama dia, biar umat belajar. Ada dulu orang benci banget sama Imam Abu Hanifah, sampai setiap kali disebut namanya Imam Abu Hanifah, dia bilang Abu Jifa. Abu Jifa itu bangkai. Kalian mau ngaji kemana? Ngaji, oh kita mau pergi ngaji si Imam Abu Hanifah. Oh bangkai gitu. Abu Jifa, oh pemilik bangkai itu. Saudara sekalian, benci benar sama Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Wah, nggak lama dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, teman-teman saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dijadikan jenazahnya itu berbau bangkai, bukan hanya di rumahnya, tapi di kampungnya, bahkan sampai ke kampungnya Imam Abu Hanifah. Hari itu semua orang bilang, bau bangkai sama sini, bangkai apa sini, bau sekali. Dari hari itu semua orang tahu siapa sebenarnya yang bangkai. Bukan Imam Abu Hanifah, akan tetapi ya ini. Di Indramayu, siapa yang pergi ke Indramayu pas lewat atau gimana gitu, teman-teman, kami di rumah, di belakang rumah saya, nggak seberapa jauh, ada makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgar, kakek saya dari ibu. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgar, makamnya dikubahkan dan silahkan berziarah salah satu dari wali bin Auliyaillah. Dulu ketika makamnya belum dikubahkan seperti sekarang, itu makamnya ada di belakangnya masjid. Masjidnya itu lagi kepengen dilebarin, dan mereka merasa masjidnya itu paling enak dilebarinnya ke arah sana, karena kalau ke arah yang lain tidak memungkinkan. Jadi mereka mengumpulkan keluarga, salah satunya abah saya dan juga uak saya, kakaknya ibu saya, untuk minta izin makamnya dipindahin. Semua keluarga nggak ada yang berani. Mereka cuma bilang, oh saya nggak berani, tapi kalau kalian maksa saya akan beristikharah.
izin dari yang ada di dalam situ. Karena kan kita berkeyakinan orang mati kan gak mati, apalagi para wali. Ada salah satu dari orang yang ada di situ, dan itu yang biasa ngimamin, yang baca Qur'annya bagus, pengurus masjid, orang yang punya ilmu. Dengan gampangnya dibilang kayak begini, alah repot amat udah mati ini cutik aja, cutik cungkil aja deh gitu. Kayak barang kotor kayak maaf kotorannya cicak misalnya gitu. Kalau kita mau pindahin itu kita cungkil aja deh, kita setil aja gitu, udah mati ini. Ibu-ibu saudara sekalian, beberapa hari kemudian dia ditemukan gantung diri di kamarnya, mati dalam keadaan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Jangan berani-berani sama para kasih Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama. Gitu kan ya? Nah, kalau ada orang benci sama ulama sampai seapanya, kita memang ya, kan ini bikin pegel. Rasanya kan pengen kita datengin terus tajemin pisau, gitu kan ya? Rasanya kan pengen kita gituin. Tapi kan dan negeri kita ada aturan-aturan yang harus diberlakukan. Karena yang teman-teman sekalian, nggak bisa kerjain yang bikin kita puas hati karena agama kita dihalang-halangi, agama kita diperlakukan dengan tidak adil misalnya. Udah, minta aja, biarkan Allah yang menyelesaikan urusannya dengan orang tersebut. Kalau Allah menyelesaikan urusannya, yaitu tadi dibikin dia yang berbau bangkai, dibikin dia yang kemudian dicutik mayatnya, gitu ya, dicokel mayatnya karena dia yang memilih untuk mati gantung diri. Naudzubillah min dzalik. Maka teman-teman saya sekalian, dan orang-orang yang memang sangat jahat kepada Islam, biarkan mereka berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang aja, ya Allah, udah deh, kita nggak bisa ngurusin dia, ya Allah, urusin aja dia, ya Allah. Kalau pemerintah kami tidak bisa berlaku adil, berbuat yang sepantasnya buat orang